Halo semuanya. Biasanya aku itu buat YouTube isinya itu masak. Nah, kali ini aku mencoba untuk membuat konten tentang isolasi mandiri. Gimana caranya kita melakukan isolasi mandiri, terus apa aja yang harus kita lakukan, dan apa aja yang harus kita siapkan. Ya, ikutin terus ya. Seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19 di Indonesia itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dan tentunya yang paling parah itu ada di Jakarta. Aku coba lihat juga datanya. Di sini ada peta sebaran COVID-19 dari data covid19.go.id. Peta sebarannya ada 2.877.476 yang terkonfirmasi COVID-19. Ini pada tanggal 18 Juli 2021. Dan yang paling parah, yang paling tinggi, ini ada di Provinsi DKI Jakarta. Jumlah kasusnya ada 727.000,10. Jadi ada sekitar 26,1% dari total keseluruhan terkonfirmasi COVID-19 yang ada di Indonesia. Jadi cukup sangat-sangat tinggi sekali ya. Dan teman-teman juga pastinya banyak yang merasa khawatir, yang merasa nggak berani, bener-bener yang stres, terus yang beneran sama sekali nggak berani keluar rumah, nggak berani melakukan aktivitas apapun gitu. Dan yang paling parah mungkin bagi teman-teman yang terkonfirmasi positif COVID-19, mungkin baru tadi pagi dikasih tahu kalau misalkan positif, atau mungkin baru tadi siang yang hasilnya juga positif. Jangan khawatir ya, karena pada saat ini juga saya sedang melakukan isolasi mandiri karena terkonfirmasi positif COVID-19. Jujur ya, awalnya ketika kita mengetahui atau ketika saya mengetahui kalau terkena COVID-19, langsung merasa yang aduh gimana nih gitu, kayak merasa tiba-tiba ada labeling di sini, terus kayak ada tulisan terkonfirmasi atau positif COVID-19, jangan deket-deket ya gitu, kayak macam kayak gitu loh. Jadi kayak kita nggak berani untuk bersosialisasi dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain gitu. Maka dari itu ketika aku mengetahui positif COVID-19, aku langsung melakukan isolasi mandiri. Dan apa aja sih yang aku lakukan biar tetap berpikir berpikir positif gitu kan. Apa aja yang aku lakukan, aku mau share ke teman-teman semuanya. Jadi pada saat terkonfirmasi positif COVID-19, aku berusaha untuk mengendalikan diri aku, mengendalikan pikiran, karena bagi aku positif COVID-19 itu memang bahaya, atau memang sesuatu yang bisa membuat kita mungkin bisa sampai dirawat dan sebagainya gitu kan. Namun yang lebih bahaya lagi adalah pikiran, jadi mental. Jadi yang aku fokuskan bukan karena penyakitnya, tapi ke mentalnya, karena memang kebetulan gejala yang aku alami pun tidak terlalu signifikan. Hanya berat kepala selama 3 hari, terus radang sakit tenggorokan, dan itu masih bisa diatasi, maksudnya masih bisa tertahan lah rasa sakitnya gitu kan. Jadi aku fokus ke bagaimana caranya untuk aku bisa tetap berpikir positif, tetap berpikir jernih, tetap bahagia, tetap ceria gitu. Jadi aku melakukan beberapa cara, beberapa hal tentunya, dimana ada juga datanya yang aku baca dari internet atau Google, yang dilansir dari kompas.com dan juga Halodoc. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan jika terkonfirmasi positif COVID-19. Itu yang pertama, fokus dulu apa yang dapat kita lakukan. Jadi jadi fokus apa yang dapat kita lakukan atau yang dapat kita kontrol. Jadi bukan yang malah gini, aku kemarin ketemu sama siapa ya, aduh aku emangnya makan apa ya, atau aku interaksi sama siapa, gini gitu kan. Jadi kan banyak mikir gitu kan, itu nggak ada gunanya gitu. Maksudnya ya udah gitu. Mungkin boleh juga kita mencari tahu
kita track juga, kita bersosialisasi dengan siapa, karena kasihan juga teman kita mungkin yang sempat ketemu sama kita sebelumnya, bisa jadi dia juga tertular. Tapi kita jangan fokus mengingat gimana penularannya, tapi lebih ke fokus gimana ya cara untuk aku sembuh nih dari COVID-19 ini. Bukan malah mencari tahu penyebabnya gitu, fokus pada penyebab, tapi fokus pada penyembuhannya. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap melakukan interaksi sosial atau tetap berkomunikasi dengan circle kita atau teman-teman kita, keluarga dan sebagainya, entah itu by chat atau video call atau WhatsApp call, atau mungkin bisa juga by telepon gitu. Sesuka kita aja bagaimana kita melakukannya. Dan juga jaga tubuh. Contohnya itu seperti latihan pernapasan, meditasi, olahraganya bisa di dalam ruangan. Kita tetap melakukan olahraga, bisa seperti senam lantai atau mengikuti tutorial dari Zoom atau dari YouTube untuk melakukan olahraga di ruangan. Dan selanjutnya kita juga yang keempat, kita melakukan hal yang kita sukai daripada kita merenung, melamun, diam, stres gitu kan. Jadi lebih baik kita melakukan apa yang kita sukai atau membuat jurnal harian mungkin. Jadi hari ini aku melakukan A, B, C, D gitu. Besok aku melakukan gini gitu. Nah, jadi teman-teman harus mencoba membuat jurnal harian atau fokus pada apa sih hobi yang mungkin udah lama nih nggak kita lakukan. Nah, kalau aku pribadi, aku melakukan beberapa hal yang memang aku sukai. Contohnya membuat konten seperti ini, edit beberapa foto-foto, video. Jadi kayak ya udah gitu. Yang penting aku tetap happy aja. Terus sama yang terakhir nih, yang paling penting juga adalah mengurangi penggunaan media sosial dan juga berita di televisi yang kaitannya dengan COVID-19. Karena itu dapat mempengaruhi pikiran kita. Jadi ketika kita melihat media sosial, banyak yang misalkan ada rumah sakit atau banyak pemakaman dan segala macam yang karena konfirmasi positif COVID-19, itu membuat mental kita jadi kayak drop gitu loh. Dan lebih baik ya udah gitu, kalaupun memang mau menggunakan media sosial ya untuk hiburan aja, cari yang lucu-lucu, konten-konten lucu atau apa gitu. Itu dari sisi mental kita yang harus kita perhatikan. Nah, sekarang kita juga harus memperhatikan dari sisi kesehatan. Walaupun memang saya bukan petugas kesehatan, tapi ini hal-hal dasar yang bisa kita lakukan. Di antaranya, kalau aku pribadi melakukan cek suhu setiap saat. Jadi nggak setiap saat sih, jadi kayak sehari 3 kali gitu kan. Misalkan bangun tidur siang, terus kalau mau tidur berapa suhunya, jadi aku tes suhu. Terus habis itu aku juga mempersiapkan yang namanya oximeter. Ini wajib banget buat isolasi mandiri, kita harus punya ini. Karena kita harus cek berapa oksigen yang berada di dalam tubuh kita. Jangan sampai kita kekurangan oksigen, hipoksia kalau nggak salah ya. Dan juga aku juga siapkan yang namanya susu beruang, yang sempat heboh juga, orang-orang banyak nyari. Tapi memang sebelum terkena positif COVID-19 pun aku suka mengkonsumsi ini. Terus aku juga siapin Yakult. Mungkin setiap orang beda-beda ya, tapi kalau aku ini yang aku siapkan. Bisa teman-teman tiru ataupun enggak ya terserah. Ini ada disinfektan. Disinfektan ini untuk kita gunakan, jadi misalkan berapa jam sekali, misalkan sehari sekali kita semprot ruangan, jangan sampai kita berada di dalam ruangan tersebut ya. Terus juga tentunya ada hand sanitizer, dan ada juga vitamin D 1000 IU. Aku siapkan ini, setiap hari aku konsumsi. Ada juga vitamin E dan juga vitamin C. Dan karena kemarin kepala aku merasa berat, aku coba mengkonsumsi yang namanya obat sakit kepala, bukan iklan ya. Dan juga ada ini PCO. Terus ada juga
minyak peppermint. Jadi tergantung teman-teman apa yang dikeluhkan, apa gejalanya. Dan satu lagi juga yang paling penting adalah tetap melakukan komunikasi dengan dokter. Kalau aku pribadi melakukan telemedicine dengan dokter, jadi by Zoom kita komunikasi, jadi mengungkapkan apa yang kita keluhkan dan sebagainya, sehingga kita tetap terpantau oleh dokter. Itu aja sih. Jadi yang terkonfirmasi positif COVID-19 jangan khawatir, karena ini bukan akhir dari semuanya. Tetap kita bisa sehat, tetap kita bisa bekerja atau melakukan aktivitas seperti semula. Jangan pernah panik. Jadi tetap semangat, coba ikutin tips-tips yang tadi aku sampaikan, dan lebih tepatnya lagi tetap berkonsultasi juga dengan dokter, karena itu yang paling penting juga, yang bisa mengetahui bagaimana kesehatan kita dan apa yang harus kita konsumsi atau obat apa yang harus kita konsumsi. Itu aja. Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin aku juga bisa share beberapa hal lagi kalau misalkan video ini menarik dan banyak yang menonton. Oke, dadah. Semangat.